Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dan juga sahabat Pos Belitung dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Lisa Lestari di Dialog Ruang Kita. Nah Tribuners dan juga sahabat Pos Belitung dimanapun berada, hari ini hari Rabu 12 April 2023, saya dan juga tim sudah mengundang Dr. Hewan Bagus Dior Prakoso dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung yang hari ini akan kita ajak ngobrol seputar perdagingan nih menjelang Idul Fitri. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita sapa dokternya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Dok, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah berkenan hadir di studio kita untuk berbagi informasi kepada Tribuners dan juga sahabat Pos Belitung yang hari ini menyaksikan talk show kita nih. Di mana hari ini kita akan membahas mengenai tips memilih daging yang higienis jelang Idul Fitri nih, Dok. Dimana yang kita tahu ya dok ya, jelang Idul Fitri ini kan nggak lengkap. Kalau misalnya masak nggak ada rendang ya dok ya, nggak ada opor ayam dan lain sebagainya. Dan biasanya menjelang Idul Fitri ini pasokan daging ini masuk dan keluarnya itu distribusinya cepat sekali ya dok, Iya, karena permintaan atau minat dari masyarakat yang tinggi. Nah dok, hari ini kita akan sharing kepada Tribuners dan juga sahabat Pos Belitung mengenai gimana sih tips memilih daging yang higienis menjelang Idul Fitri. Karena jangan sampai asal pilih-pilih daging, nanti dapatnya daging yang kurang baik ya dok ya. Oke. Nah dokter, mungkin kita bisa membuka obrolan hari ini tuh dengan hal apa aja sih yang mungkin perlu diperhatikan oleh masyarakat dalam memilih daging dengan mutu yang baik. Nah, di sini itu dagingnya mungkin yang banyak beredar di masyarakat seperti daging sapi, daging ayam, atau daging kerbau. Oke. Baik Kak, jadi mungkin kita lebih secara umum aja ya. Iya. Sedangkan daging ini kan sebenarnya produk pangan asal hewan, Iya. di mana untuk daging ini rentan sebagai media pembawa baik itu bakteri ataupun bibit-bibit penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan maupun lingkungan. Gitu. Baik. Jadi kita nih harus memastikan daging yang beredar di masyarakat itu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut Kak, kayak misalnya aman, sehat, utuh dan halal gitu. Gimana aman ini berarti daging tersebut bebas dari kontaminasi yang dapat membahayakan kan. Contohnya misalnya bibit penyakit, zat-zat yang berbahaya bagi tubuh maupun benda-benda asing gitu yang dapat melukai kayak misalnya beling ataupun kayu ataupun serbuk kayu dan sebagainya gitu. Kemudian setelah aman itu ada sehat. Sehat ini daging ini kita pastikan nih harus mengandung zat-zat yang berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh manusia gitu. Kemudian utuh. Di sini utuh ini dapat diartikan bahwa daging yang kita terima itu tidak dicampur ataupun tidak mengandung bagian-bagian ataupun daging yang tidak layak konsumsi untuk manusia. Kemudian dan yang terakhir kan halal. Ini sudah jelas bahwa daging tersebut diperoleh dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Termasuk proses pemotongannya. Termasuk proses pemotongan. Nah, selanjutnya dok, bagaimana sih cara membedakan daging yang layak konsumsi atau tidak? Karena bagi orang awam nih ya dok, kadang kita bingung nih membedakan mana daging yang bagus, mana yang enggak. Karena patokan kita ini terkadang harga. Iya, betul. Jadi kadang kan orang berpikir ada harga, ada kualitas ya Kak. Sebenarnya mungkin bisa benar, bisa tidak. Tapi untuk memastikan daging ini dengan kualitas yang baik, tentu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dengan untuk memastikan sebenarnya bisa dengan uji lab, bisa terus dengan kalau kita sebagai masyarakat ingin beli daging kan tidak mungkin untuk melakukan uji lab dulu nih baru beli daging kan. Nah, jadi lebih baiknya juga bisa dilakukan secara penglihatan ataupun secara pengamatan daging tersebut secara langsung gitu Kak. Yang pertama bisa kita lihat dari warna dagingnya ya. Kalau misalnya mungkin di sini saya lebih spesifik ke daging sapi dulu ya Kak. Jadi kalau misalnya daging sapi ini warnanya biasanya merah cerah gitu ya ataupun agak
merah tua gitu. Jadi kalau misalnya masih berwarna merah tua itu masih bisa dikonsumsi Bagus gitu. lah ya gitu. Masih layak untuk dikonsumsi. Sedangkan kalau misalnya warnanya udah berubah mulai pucat, nah itu daging tersebut berarti sudah mulai mengalami pembusukan gitu. Jadi kurang layak untuk dikonsumsi gitu. Berarti hindari Ya, ya. sebaiknya dihindari. Kemudian selain dari warnanya kita juga bisa lihat dari konsistensi daging tersebut. Kita bisa coba nih tekan dagingnya gitu kan. Kalau misalnya daging yang baik itu dia masih kenyal. Jadi kalau misalnya kita tekan dia masih kembali ke bentuk semulanya gitu. Kalau misalnya daging yang kurang baik biasanya saat kita tekan itu dia langsung langsung benyek ataupun hancur gitu. Udah nggak kembali ke posisi semula ya. Udah nggak kenyal lagi gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya selain itu juga bisa kita lihat dari baunya juga. Kalau daging sapi itu baunya masih bau khas sapi. Jadi kalau misalnya dia sudah mengalami pembusukan, baunya akan jadi bau busuk yang menyengat gitu kan. Kalau untuk daging kerbau sendiri, apakah sama atau ada perbedaan? Daging kerbau sebenarnya sama juga. Bisa dilihat dari warnanya juga. Kalau daging kerbau itu dia lebih pekat lagi Kak, warnanya lebih merah tua lagi. Terus dia lebih keras daripada daging sapi biasanya. Kemudian baunya juga nggak bau khas sapi kan, dia agak lebih pekat juga baunya. Ya. Terakhir kalau untuk ayam? Kalau misalnya ayam juga sebenarnya sama, cuman kalau ayam ini kan tergolongnya daging putih nih Kak. Nah, daging putih ini jadi jangan heran kalau misalnya malah justru yang lebih baik daging ayam warnanya putih gitu kan. Kalau misalnya dia merah berarti kemungkinan bisa jadi ayam tiren atau gimana gitu. Berarti ayam yang udah nggak segar lagi gitu ya. Berarti secara keseluruhan sebenarnya antara daging sapi dengan daging kerbau ini hampir sama cara kita mengenalinya. Hanya berbeda di warna tadi, terus tekstur sama baunya ya Dok ya. Nah Dok, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas daging-daging tadi? Kalau faktor-faktor kualitas daging sebenarnya ada Kak ya. Kalau misalnya ini panjang sebenarnya, bisa dari sebelum pemotongan, bahkan saat pemotongan juga bisa mempengaruhi kualitas daging tersebut. Sebelum dipotong, pastikan dulu hewan yang akan dipotong ini sehat, dalam kondisi sehat. Karena kalau misalnya sakit juga pasti akan berpengaruh dengan kualitas dagingnya juga. Terus sebaiknya saat dipotong juga hewan tersebut tidak dalam kondisi stres, karena semakin stres hewan tersebut maka kualitas daging yang akan dihasilkan juga semakin berkurang gitu, semakin kurang kualitasnya baik. menurun lah Kualitasnya ya, Dok, menurun. Kemudian juga setelah dipotong juga berbagai teknik penyimpanan juga harus diperhatikan agar kualitas daging yang sudah baik tadi tetap terjaga gitu. Nah, Dok, upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga atau mendapatkan produk daging yang sehat dan bersih? Karena terkadang kalau udah di pasaran ya, untuk orang-orang awam, kita kurang tahu nih bagaimana caranya gitu. Nah, kalau misalnya untuk mendapatkan kualitas daging yang baik tadi ya Kak ya, yang bersih gitu kan, kalau misalnya di pasar kita udah nggak tahu nih gimana dagingnya, apakah itu dagingnya dicampur atau enggak gitu kan. Nah, pertama kita harus pastikan kita tuh tahu ataupun kenal dengan yang penjual itu kan. Bagaimana kriteria penjual tersebut, apakah dia jujur atau gimana gitu ya. Tapi selain itu kita boleh tanya nih, kayak kalau misalnya dengan penjual daging, misalnya daging ini dipotongnya kapan, terus dipotongnya di mana gitu kan. Kalau misalnya daging sapi, alangkah lebih baiknya bila dipotong di rumah potong hewan, karena di rumah potong hewan itu ada dokter hewan yang periksa juga kan, jadi lebih terjamin kualitasnya gitu. Pengawasannya lebih ketat lah gitu ya Dok ya. Nah Dok, sekarang ini kan banyak sekali beredar di masyarakat bukan hanya daging segar nih, tapi ada juga produk berupa daging beku, yang mana peminatnya juga nggak kalah banyak dibandingkan dengan daging segar gitu ya Dok ya. Nah, untuk daging beku dan juga daging segar ini, bagaimana sih Dok perbedaan kualitas antara kedua daging ini? Baik itu daging sapi atau daging kerbau ataupun daging ayam. Keduanya memiliki produk yang segar dan juga yang beku. Untuk
secara nilai kualitas ataupun nutrisi yang terkandung sebenarnya tidak ada perbedaannya, Kak. Karena salah satu cara penyimpanan daging yang baik adalah dibekukan gitu. Kalau misalnya daging yang dibekukan kan biasanya untuk bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama, gitu. Makanya asalkan cara pengolahan daging bekunya baik dan benar, sebenarnya untuk kandungan nutrisinya tidak ada perbedaan gitu. Oke, berarti jangan sampai ada stigma yang menyebutkan bahwa daging beku ini agak kurang nih, gini-gini apa segala macam gitu ya, Dok? Sebenarnya untuk kandungan nutrisinya sebenarnya sama, sama Kak. Cuman saja ya, Dok? Mungkin rasa yang berbeda gitu kan. Jadi karena memang prosesnya yang satu segar dan yang satu beku ya, Dok ya. Oke, berarti Tribuners dan juga sahabat Pos Belitung nggak masalah nih sebenarnya kalau misalnya memang nggak kebagian daging segar, atau misalnya karena kan daging beku juga dijual dengan harga di bawah daging segar ya, Dok ya. Kalau misalnya memang kemampuan kita capainya di daging segar juga nggak masalah, karena memang dari kandungan nutrisinya yang udah dijelaskan dari dokter hewan bagus juga sama aja ya, Dok ya. Tidak ada perbedaan. Oke. Nah, selanjutnya nih, Dok. Sebentar. Nah, bagaimana pendapat dokter? Kita kan banyak nih, Dok, menjelang Idul Fitri ini biasanya banyak sekali pemberitaan di media seperti televisi dan lain sebagainya, Dok, yang menyebutkan bahwa misalnya di daerah A nih terdapat pedagang yang menjual daging gelonggongan. Nah, menurut pendapat dokter mengenai daging gelonggongan yang kita sering lihat di pemberitaan ini itu seperti apa, Dok? Nah, jadi untuk daging sapi gelonggongan ini kan sebenarnya jadi sapinya itu sebelum dipotong, dia itu dikasih minum yang banyak. Jadi tujuannya agar daging sapinya itu lebih berat kan, jadi secara ekonomis menguntungkan untuk pedagang gitu. Tapi di satu sisi juga dapat merugikan untuk masyarakat juga, karena daging sapi gelonggongan ini karena dia banyak mengandung air, itu dapat menyebabkan lebih mudah daging tersebut untuk mengalami pembusukan, lebih mudah untuk terpapar bibit-bibit penyakit seperti itu, Kak. Nah, khusus untuk di daerah Kabupaten Belitung ya, Dok, yang di bawah pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan, ada nggak, Dok, menemukan kasus misalnya peternak-peternak atau pedagang-pedagang nakal nih, Dok, yang menjual daging gelonggongan tadi? Ada nggak, Dok? Kalau sampai sekarang sih saya belum menemukan ya, Kak. Belum ya? Karena setahu saya pedagang-pedagang itu kan mendatangkan sapi dari luar nih misalnya. Nah, sapi yang datang dari luar ini biasanya langsung dimasukkan di RPH, di rumah potong hewan kita kan. Nah, setelah itu jadi susah untuk melakukan tindakan untuk sapi gelonggongan itu tidak bisa kayaknya di RPH, karena kan ada yang jaga juga di sana, ada yang pengawasnya juga. Jadi dokter hewan juga meriksa sebelum dipotong dan sesudah dipotong juga diperiksa tuh kondisi dagingnya kayak gimana sebelum beredar di masyarakat. Berarti sampai sejauh ini alhamdulillah di Belitung aman dari daging sapi gelonggongan, karena memang proses pemotongan sendiri dilakukan di RPH di bawah pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan, dan juga ada dokter hewan yang mengawasi langsung ya, Dok ya. Oke, jadi Tribuners dan juga sahabat Pos Belitung yang berdomisili di Kabupaten Belitung jangan khawatir, karena insya Allah daging sapi yang beredar di pasaran saat ini aman ya, Dok ya, untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya, Dok, bahaya apa sih yang bisa ditimbulkan oleh daging gelonggongan ini kalau misalnya kita tinjau dari segi kesehatan? Nah, kan tadi sudah saya singgung sedikit ya, Kak, kalau misalnya daging gelonggongan ini kan mengandung air, jadi lebih gampang untuk membusuk serta lebih mudah terpapar bakteri-bakteri seperti Salmonella, E. coli. Nah, bakteri-bakteri ini dapat mengganggu sistem pencernaan gitu. Jadi efek yang ditimbulkannya bisa diare gitu-gitu, dan bahkan mungkin bisa efek jangka panjang lainnya gitu, Kak. Oke. Nah, Dok, tadi kan dokter sudah sedikit menyinggung beberapa kali ya membahas tentang RPH atau rumah pemotongan hewan ya, Dok ya. Nah, di Belitung ini sendiri kan kita memiliki nih yang kita kenal dengan RPH yang ada di jalan apa sih, Dok, itu nama? Jagal lah ya, Dok ya. Jagal. Nah, Dok, kenapa sih apa memang RPH ini memiliki peran sepenting itu, Dok, dalam penyediaan daging sapi bagi masyarakat? Nah, kalau misalnya
dibilang penting, sangat penting sebenarnya Iya. Kak. Karena sebenarnya kunci dari beredarnya daging, khususnya daging sapi di Iya. masyarakat itu dari RPH sebenarnya. Kualitas dagingnya seperti apa, terus kondisi sapi yang ada di sana juga seperti apa kan Iya. itu dilihat dari RPH Iya. gitu. Kalau misalnya pemotongannya juga baik di RPH dan dagingnya aman, maka baru boleh kita sebarkan ke masyarakat gitu. Kalau misalnya kira-kira dapat membahayakan masyarakat nih daging, maka kita tahan dulu ataupun kita musnahkan gitu. Jadi tidak sempat beredar di masyarakat. Berarti memang melalui proses filtrasi Iya. Dok ya. Nah itu kan untuk daging sapi ya Dok ya. Iya. Kalau untuk daging kerbau Dok ada nggak? Kalau daging kerbau sebenarnya kalau di Belitung ini masih kurang ya Kak minatnya. Karena di RPH juga sebenarnya kandang penampungan ada, cuman untuk kerbau sendiri belum ada gitu. Di sini ya Iya. Dok ya. Kalau untuk ayam kan itu dari peternak atau Iya. gimana Dok? Kalau daging ayam juga biasanya kan dari peternak. Nah, sayangnya untuk daging ayam sendiri kita di Belitung ini belum punya RPH unggas namanya. Nah, itu kalau misalnya mungkin di Pulau Jawa di mana itu kan udah ada RPH unggas namanya. Iya. Nah, itu khusus untuk pemotongan unggas Ayam. gitu. Jadi Iya. memang bukan peternak atau penjual yang memotong sendiri, tapi Iya. memang langsung di RPH-nya ya Dok Iya. ya. Jadi di bawah pengawasan langsung yang juga seperti yang di RPH daging sapi tadi yang terfiltrasi dengan baik. Iya. Mudah-mudahan lah ya Dok ya nanti Kabupaten Belitung bisa membangun satu RPH unggas Mudah-mudahan. supaya perdagingan di Belitung ini yang beredar di masyarakat itu memang memiliki kualitas yang baik dan memang layak untuk disebarkan dan dikonsumsi dari masyarakat. Nah terakhir nih dokter, menjelang Idul Fitri, ini pekan terakhir ya dok ya? Pekan Iya, udah 10 hari menjelang terakhir, terakhir lah ya. Nah bagaimana sih dok peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dalam menjaga serta mengawasi peredaran daging di masyarakat yang saat ini sedang tinggi-tingginya? Nah, jadi kalau peran dinas sendiri juga karena rumah potong hewan tadi juga diakomodir oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ya Kak. Jadi memang kami hampir setiap malam itu mengawasi pemotongan di sana. Nah, dan di sana juga ada yang namanya juru sembelih halal ya Kak ya. Jadi memang orang yang sudah terlatih dan tersertifikasi untuk memotong di sana gitu. Jadi tidak sembarangan orang juga bisa motong di rumah potong hewan itu. Nah, kemudian juga selain di RPH tadi, memang ada petugas-petugas dari dinas kami yang keliling di pasar. Jadi untuk survei pasar, baik itu produk pertanian ataupun peternakan memang ada semua ya Kak. Jadi sekalian ngecek harga, sekalian ngecek kualitasnya juga bagaimana itu memang ada dari dinas kami. Nah, saat ini dok, agak nyelip sedikit ya dok, ini pertanyaannya. Saat ini untuk peredaran daging seperti sapi dan kerbau dan juga ayam, bagaimana nih dok perputarannya di masyarakat? Apakah maksudnya pasokannya aman atau bagaimana? Sejauh ini pasokannya masih aman ya Kak, dan kemungkinan sampai nanti Lebaran juga tidak akan mengalami kelangkaan mudah-mudahan ya, karena stok di rumah potong hewan juga masih banyak gitu. Jadi mudah-mudahan lah masih mencukupi sampai hari raya nanti. Amin. Nah, jangan sampai juga nanti masyarakat karena takutnya misalnya nanti udah keburu habis. Jadi jangan khawatir karena menurut Dokter Hewan Bagus ini insya Allah stoknya akan mencukupi hingga hari H nanti ya dok ya. Jadi jangan panik buying ya dok ya. Insya Allah kebagian semuanya. Nah dokter sebelumnya terima kasih banyak sudah berbagi informasi dan juga pengetahuan kepada saya pribadi dan juga tim dan juga kepada Tribuners dan juga sahabat Pos Belitung yang saat ini sedang menyaksikan talk show kita nih dok. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga udah berkenan hadir di studio kita. Semoga apa yang kita bicarakan atau obrolkan hari ini yang kita bagi kepada Tribuners dan juga sahabat Pos Belitung menjadi ilmu untuk kita bersama ya dokter ya. Nah Tribuners dan juga sahabat Pos Belitung dimanapun berada, sekian tadi pembahasan saya dan juga Dokter Hewan Bagus Dior Prakoso dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung mengenai tips memilih daging yang higienis menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga memberikan ilmu pengetahuan dan juga menjadi pencerahan nih untuk kita semua mengenai cara memilih daging yang baik agar bermanfaat bagi tubuh kita dan memberikan kesehatan.
Nah, Tribuners dan juga sahabat Pos Belitung dimanapun berada, saya Lisa Lestari dan juga Dr. Hewan Bagus Dior Prakoso dari Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kabupaten Belitung pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sampai jumpa di Dialog Ruang Kita episode-episode lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.